Jika kita bertanya pada orang Kristen saat ini, apa artinya menjadi seorang murid atau memuridkan? Mungkin kita akan memperoleh pikiran-pikiran yang campur aduk, jawaban-jawaban ambigu, dan bahkan mungkin tatapan kosong. Istilah yang paling umum digunakan saat ini adalah kata Kristen. Tapi tahukah kita, kata Kristen muncul hanya 3 kali dalam Alkitab. Sedangkan sebutan murid muncul 269 kali. Arti dari angka-angka ini adalah Yesus tidak datang untuk membuat orang Kristen. Ia datang untuk menghasilkan murid-murid. Jadi, jika kita mengklaim diri kita orang Kristen, tetapi kita tidak menjadi murid dan menghasilkan murid, maka kita sedang mengabaikan amanat agung Kristus. Jadi, apa artinya menjadi seorang murid dan bagaimana caranya memuridkan? Dalam buku Growing Up, karya Robbie Galati ini, menjelaskan 3 hal yang diperlukan untuk menjadi seorang murid yang memuridkan. Yang pertama, miliki pemahaman yang benar tentang pemuridan. Matius 28 ayat 18-20 mendefinisikan metode Yesus untuk memuridkan. Pergi, aspek misional. Setiap orang percaya menyampaikan Injil kepada orang lain. Baptis, aspek relasional. Setiap orang percaya menginstruksikan orang percaya lainnya untuk mengumumkan relasi mereka dengan Allah dan umatnya melalui aksi simbolis pembaptisan. Ajar, aspek rasional. Setiap orang percaya mengajar orang lain tentang Yesus dan bagaimana mengikut Dia. Banyak orang percaya menghafal ayat ini dan menginjili orang serta memimpin mereka mengambil keputusan mengikuti Yesus. Tetapi diperlukan lebih dari ini untuk menjadikan seseorang murid. Memuridkan menuntut mengajar, memperlengkapi, melatih dan membagi hidup kita kepada orang-orang percaya baru, sama seperti Yesus yang juga melakukan ini semua kepada ke-12 muridnya. Jika didefinisikan, maka memuridkan berarti secara sengaja memperlengkapi orang-orang percaya dengan firman Allah melalui relasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kembali menghasilkan murid-murid Kristus yang setia. Sebelum dapat memuridkan, seseorang harus menjadi murid terlebih dahulu. Murid adalah seorang pembelajar yang bertumbuh dan berkembang. Murid belajar apa yang Yesus katakan dan menghidupi apa yang Yesus lakukan. Setelah memahami arti menjadi murid dan memuridkan, selanjutnya adalah miliki komunitas orang percaya yang akuntabel. Banyak orang Kristen dilahirkan dalam keluarga Allah dan kemudian diterlantarkan. Sedikit yang secara pribadi memperhitungkan tanggung jawab menolong mereka untuk bertumbuh dan berkembang dalam relasi yang intim dengan Allah, serta mengajar mereka untuk mengajar orang lain bertumbuh dan berkembang juga dalam mengikuti Yesus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2 menggambarkan 4 generasi pemuridan. Paulus memuridkan Timotius, Timotius memuridkan orang-orang yang dapat dipercayai, dan orang-orang ini pada gilirannya memuridkan orang-orang lain. Pola inilah yang akan menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam buku ini, memberikan sebuah cetak biru untuk memuridkan, yaitu melalui kelompok tumbuh bersama atau KTB. KTB adalah sebuah kelompok tertutup, terdiri dari 3-5 orang yang berjenis kelamin sama. KTB bertujuan pada multiplikasi dan dirancang agar pemain dapat menjadi pelatih. Melalui KTB, kita tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi untuk orang yang akan kita muridkan dalam mengikuti Yesus. KTB membangun relasi yang intim dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sedikit orang yang sepikiran. Sepikiran artinya dipersatukan oleh minat yang sama, yaitu Injil. Dapat dipertanggungjawabkan artinya seseorang membuka kehidupannya kepada kelompok tersebut untuk mengalami pertumbuhan rohani. Pertanggungjawaban bukan untuk mengutuk atau mengkritik, tetapi itu adalah alat untuk menolong kita kembali kepada Kristus. Pertanggungjawaban menuntut kerahasiaan dalam kelompok, konfrontasi terhadap dosa, pengakuan, dan belas kasihan. Setelah tergabung dalam KTB, hal yang dilakukan selanjutnya adalah miliki latihan rohani. Pemahamannya sama seperti latihan fisik. Untuk memperoleh tubuh yang sehat, kita harus berolahraga secara rutin, menjaga pola makan dan pola tidur setiap hari. Dan untuk memperoleh kerohanian yang baik, atau dalam Alkitab memakai kata kesalehan, maka kita perlu latihan rohani setiap hari. Ada 6 latihan rohani yang diberikan buku ini dengan singkatan Closer untuk dilakukan dan dipertanggungjawabkan dalam kelompok. Closer bertujuan untuk setiap anggota memiliki relasi yang lebih dekat dengan Kristus. C. Communicate, yaitu bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah. L. Learn, yaitu bagaimana kita mempelajari firman Allah. O. Obey, yaitu bagaimana kita menaati Kristus dengan cara melakukan yang Ia firmankan. S. Store, yaitu bagaimana kita menyimpan firman Allah sebagai sebuah investasi kekal. E. Evangelize, yaitu bagaimana kita menginjili dengan menunjukkan dan memperkatakan kasih Allah. R. Renew, yaitu bagaimana memperbarui hidup kita dengan membaca firman Allah.
Buku ini juga menyediakan lampiran panduan praktis dalam melakukan keenam latihan rohani tersebut. Beberapa di antaranya seperti membuat jurnal doa, membuat catatan HEAR, yaitu singkatan dari highlight, explain, apply, respond. Ini adalah langkah-langkah dalam mempelajari firman Allah. Berikutnya adalah membuat kartu memori ayat hafalan, membuat rencana pembacaan Alkitab, dan lain sebagainya yang bisa kita temukan dalam buku ini. Jadi, itu adalah ketiga hal yang diperlukan untuk menjadi murid yang memuridkan. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membacanya dalam buku ini dan mendiskusikan setiap babnya dalam pertemuan mingguan KTB kalian. Silakan membeli buku ini dan selamat berjuang menjadi murid yang memuridkan. Terima kasih, Shalom.